Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Web untuk Servis Komputer Fasta Komputer. Perkenalkan, nama saya Adil Fatih Raffi, NPM 230810102997. Di sini kontribusi saya adalah sebagai komunikator kelompok ke media atau partner yang bersangkutan, lalu sebagai yang membuat beberapa fitur-fitur yang ada di webnya seperti invoice dan yang lain-lain. Lalu juga yang bisa dibilang memimpin kelompok ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Juga yang memulai pembuatan jurnal dan yang akan mewakili kelompok untuk mengumpulkan beberapa file-file yang diperlukan untuk ujian ini. Baik, akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya, Tori. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Torin Valia Zurieli dengan NPM akhir 194. Kontribusi saya di sini adalah dalam mengerjakan sebagian besar jurnal dan membuat diagram-diagram seperti activity diagram dan kelas diagram. Selanjutnya, kontribusi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Arik Sinanul Huda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Sinanul Huda dengan NPM 2308 1010 318. Di sini kontribusi saya dalam pengembangan proyek ini, pengembangan kode, update versi, menggabungkan semua kode yang digarap teman-teman, kemudian membuat use case diagram. Baik, kami sudah tersampaikan ya, berarti ini kontribusi masing-masing dari anggota kelompok kami. Selanjutnya kita akan memulai untuk membahas isi dari presentasi hari ini. Jadi kami di sini membuat web untuk servis komputer, Fasta komputer ini ya, web layanan servis komputer dan penjualannya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk sebagai bahasa pemrograman sisi servernya yang digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi ini untuk menghasilkan konten web yang interaktif. Lalu untuk database-nya sendiri kami menggunakan MySQL untuk sebagai manajemen basis datanya, menggunakan konseptual data model dan physical data model. Lalu selanjutnya kami menggunakan juga Bootstrap untuk front-end-nya, framework front-end menggunakan Bootstrap. Framework ini menyediakan kumpulan komponen dari HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu framework. Untuk metode pengembangannya kami menggunakan metode waterfall yang berawal dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan deploy, serta maintenance di akhir. Lalu untuk hasil dan pembahasannya di sini ada, jadi di web ini ada yang namanya dashboard admin yang memberikan ringkasan keseluruhan data penting seperti jumlah total service, jumlah pelanggan, jumlah invoice, dan juga total pendapatan bulan ini. Lalu kami juga menyediakan fitur manajemen data pelanggan yang berisi daftar pelanggan yang telah mendaftar ke sistem. Jadi admin dapat melihat data pelanggan yang telah mendaftar dan juga bisa menambahkan data pelanggan baru, memperbarui ataupun menghapusnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tori. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk selanjutnya di sini ada manajemen data service. Halaman ini digunakan oleh admin untuk mencatat dan mengelola seluruh data layanan service yang masuk.
Lalu selanjutnya ada manajemen produk. Untuk menampilkan daftar produk yang tersedia di toko beserta detail nama produk, harga, gambar, kategori, dan status aktif atau nonaktif. Selanjutnya, manajemen data user. Itu untuk mengelola semua akun pengguna yang terdaftar dalam sistem, baik admin, teknisi, ataupun pelanggan. Selanjutnya, CRUD kategori produk. Halaman ini menyediakan fitur pengelolaan kategori produk. Admin dapat menambah kategori baru serta mengedit atau menghapus kategori yang sudah ada. Selanjutnya, dashboard user. Dashboard ini ditujukan untuk pelanggan yang telah login. Pelanggan yang telah login dapat melihat jumlah total layanan servis mereka, status masing-masing servis, serta informasi detail tiap servis. Lalu selanjutnya, landing page. Halaman ini menjadi tampilan pertama yang dilihat pengunjung. Tampilan awal website menampilkan nama toko, navigasi menu, informasi singkat tentang layanan servis laptop, deskripsi perusahaan, serta tombol ke layanan kontak untuk membantu pengguna mengetahui lebih lanjut tentang layanan servis laptop. Lalu selanjutnya layanan dan produk section. Bagian ini masih termasuk landing page yang berisi penjelasan 3 jenis layanan utama, yaitu perbaikan hardware, perbaikan software, dan pemeliharaan, serta pemulihan data dan peningkatan performa. Selain itu, di situ juga terdapat produk-produk yang tersedia lengkap dengan gambar, nama, dan harganya. Lalu selanjutnya ada footer, yaitu bagian bawah halaman, menampilkan statistik seperti jumlah laptop yang telah diperbaiki, jumlah pelanggan, jumlah produk, serta layanan customer 24/7. Terdapat juga informasi kontak, WhatsApp, dan alamat lengkap toko. Selanjutnya akan disampaikan untuk kesimpulan, dan nanti di akhir kami akan mendemokan webnya dan mepresentasikan semua fitur yang ada di webnya. Dan selanjutnya ini akan disampaikan kesimpulan oleh Saudara Arik. Waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi layanan servis dan penjualan laptop Vasta Komputer, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berbasis web yang dibangun berhasil memenuhi kebutuhan pengelolaan data layanan dan produk secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung kegiatan operasional toko, mulai dari pencatatan pelanggan, pemesanan servis, pemantauan status perbaikan, hingga pencetakan invoice. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan database MySQL dengan library CSS menggunakan Bootstrap agar tampilannya responsif. Dalam proses pengembangan ini menggunakan metode waterfall digunakan untuk memastikan setiap tahap dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi hingga pengujian. Fitur-fitur utama seperti login, multi-role, admin, teknisi, dan pelanggan, kemudian manajemen data service, pengelolaan produk dan kategori, dan dashboard pemantauan berjalan dengan baik selama pengujian. Perancangan basis data menggunakan konseptual data model dan physical data model juga menunjang struktur penyimpanan data yang rapi, efisien, dan mudah. Aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja
transparansi layanan, dan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh toko servis komputer dan laptop Vasta. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo. Oke, di awal kita akan memulai demo untuk pertama yaitu landing page dahulu ya. Nah, saat ini kita sekarang ada di landing page dari web Vasta Komputer. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bawahnya. Nah, di situ terdapat layanan kami yang berupa perbaikan hardware, perbaikan software, dan pemulihan data dan peningkatan performa. Lalu scroll lagi ke bawah, terdapat beberapa katalog laptop yang dijual oleh UMKM Vasta Komputer ini. Lalu ke bawah lagi, nah di laman ini terdapat seperti penjelasan seperti kenapa harus menggunakan Vasta Komputer, karena layanan yang cepat, garansi, lalu ada teknisi berpengalaman, dan juga mendapatkan notifikasi setiap ada perubahan status dengan cara mengakses dashboard pelanggan. Lalu di bagian footer terdapat kontak kami dan lokasi kami yang sudah tertera di layar ya, yang di web itu. Lalu selanjutnya kita akan menguji bagian login sebagai admin dahulu. Nah, untuk admin sendiri kita memiliki dashboard utama yang berisi total service pelanggan, invoice yang pending, serta pendapatan bulan ini. Juga terdapat informasi service yang terbaru, seperti contohnya di sini ada servisan yang sudah diproses, yang sudah selesai, yang menunggu, dan ada juga yang dibatalkan. Juga terdapat diagram pie statistik service-nya untuk memantau seberapa banyak yang masih menunggu dan seberapa banyak yang sudah selesai. Lalu di bawah ada invoice terbaru untuk memproses biaya dan juga memberitahukan status dari masing-masing hasil service. Selanjutnya ada produk. Di sini kita bisa untuk menambahkan dan juga mengedit serta menghapus produk yang akan dijual di toko komputer ini tentu saja. Ada CRUD-nya, bisa menambahkan, bisa diedit juga, dan juga bisa dihapus. Fitur selanjutnya yaitu kategori produk. Di sini ada kategori produk yaitu untuk membedakan antara produk yang aksesoris ataupun yang hardware. Di sini juga ada CRUD-nya, bisa ditambahkan kategori baru, diedit, dan juga dihapus. Selanjutnya ada fitur users atau pengguna. Di sini kita bisa menambahkan dan mengedit pengguna dari web ini ya. Di sini terdapat pengguna yaitu admin dengan role admin, teknisi dengan role teknisi, dan pelanggan dengan role pelanggan. Di sini kita bisa menambahkan juga usernya, nambah user, dan juga bisa dipilih dengan radio button, admin, teknisi, atau pelanggan. Tentu saja ini yang bisa mengubah dan otak-atik ini adalah seorang admin itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada kolom fitur pelanggan. Nah, fitur pelanggan di sini untuk memuat pelanggan yang sedang menjadi pelanggan dari Vasta Komputer ini, yang sedang menservis di Vasta Komputer ini. Terdapat kolom nomor, nama, email, username, nomor HP, dan juga ada timestamp di sana untuk mengetahui kapan dibuatnya data itu. Ada juga CRUD-nya untuk menambahkan pelanggan, mengedit, dan juga menghapus seperti biasanya.
Lalu selanjutnya ada service, dashboard service yang berisi manajemen data dari service tersebut. Apakah sedang menunggu ataupun selesai, itu nanti bisa ditambahkan ataupun diedit. Juga ada fitur pencarian untuk mencari dengan cepat. Misalnya servisanya ada sekitar 10 lebih, jadi 10 atau 50 lebih, jadi kita bisa untuk mencari dengan cepat menggunakan kolom pencarian, mau itu menggunakan nama pelanggannya atau tipe kerusakannya. Juga ada timestamp di sini untuk melacak kedatangan dari barang yang mau diservis. Selanjutnya ada invoice. Nah, selanjutnya ada invoice. Bisa jadi di invoice di sini kita bisa memproses data invoice, mulai dari menambahkan invoice baru, menambahkan invoice, tambah invoice, lalu ada pencetakan, edit, dan hapus. Untuk invoice-nya sendiri untuk penambahannya ada fitur tambah invoice-nya. Situ ada pilih layanan apa yang dipakai, misalnya service ataupun penjualan dari situ. Oh, jadi yang service ini maksudnya ini adalah untuk namanya itu untuk mengidentifikasi data pelanggan yang service. Jadi data invoice ini digunakan untuk mengeprint invoice ataupun mengedit invoice untuk pelanggan. Jadi ada invoice-nya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang mari kita lihat untuk sisi pelanggannya. Oh, di sini bisa mengedit metode pembayaran dan sebagainya. Oke, lanjut ke pengeditan invoice juga bisa. Oke, sekarang mari kita lihat untuk sisi pelanggannya. Nah, ini kita akan login menggunakan akun pelanggan ya, jadi pelanggan. Nah, ketika login berhasil nanti akan ada peringatan login berhasil. Di sini langsung ditunjukkan jenis kerusakannya apa saja. Nah, juga disediakan timestamp di sini apakah sudah diperbaiki atau belum. Di sini ada status selesai, status menunggu, oleh siapa, service created pastinya oleh pelanggannya, lalu service selesainya yang pembaruan datanya itu pastinya oleh adminnya. Di sini juga tertera invoice-nya juga dengan ID init V4 pada tanggal sekian, total 500.000 dengan pembayaran cash dan statusnya masih pending. Oke. Oke, itu untuk menu dari pelanggan ya. Jadi nanti pelanggannya itu akan melihat jenis kerusakan dari laptopnya itu apa aja, lalu status perbaikannya itu bagaimana dan dikerjakan oleh teknisi siapa, lalu juga pembayarannya nanti apakah sudah sesuai atau belum dengan yang dimaksudkan oleh fasa komputer. Tentu saja pembayarannya cash ya. Baik, mungkin itu saja kalau dari demonya. Web ini kami akan tunjukkan di layar sebagai berikut. Dengan nama F Web Pemrograman Web dengan kontributor Adia 27 atau Adieru, saya sendiri dan Muhammad Arik atau Arik Sunan Huda. Di sini terdapat folder admin, aset, config, function, beberapa include, page, upload, dan juga vendor. Itu untuk kitabnya.
Baik, saya rasa sudah semua kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.